Prodi S1 Keperawatan kelas 2B Universitas Muhammadiyah Kudus. Di sini saya akan membuat video mengenai cara pencegahan HIV kepada ibu dan bayi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Perawat Novia. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai pencegahan HIV pada ibu dan bayi. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu siapa ya? Nama saya Nikmatun. Ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai HIV. Apakah Ibu sudah tahu HIV itu apa? Maaf, saya belum tahu. Ya, di sini saya akan menjelaskan ya Ibu pengertian dari HIV. HIV adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Virus ini menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit HIV. Dan penyakit ini tuh belum bisa disembuhkan. Tapi ada pengobatan yang bisa digunakan untuk memperlambat perkembangan dari penyakit tersebut. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penyebaran HIV. Berikut adalah beberapa cara penyebaran dari HIV. Yang pertama yaitu penularan dari ibu kepada bayi. Nah, ini yang akan saya bahas lebih dalam pendidikan kesehatan pada malam hari ini ya Ibu. Dan kedua yaitu melalui seks oral. Biasanya orang-orang yang melakukan hubungan seksual dan itu belum ada ikatan suami istri itu bisa menyebabkan orang tersebut terkena HIV/AIDS. Dan selanjutnya yaitu pemakaian alat bantu seks secara bersama-sama atau bergantian seperti kondom. Ibu pasti sudah tidak asing kan dengan apa itu kondom. Nah, biasanya kalau kondom itu digunakan bergantian orang itu bisa menyebabkan penularan HIV/AIDS. Dan selanjutnya yaitu melalui transfusi darah. Jika seseorang mempunyai atau mengidap penyakit HIV, kalau dia mentransfusikan darahnya misalnya kepada ibu otomatis akan terkena HIV tersebut. Dan yang terakhir yaitu memakai jarum suntik secara bergantian. Memakai jarum suntik itu tidak boleh bergantian karena itu bisa menyebabkan penularan HIV/AIDS. Menjelaskan pencegahan HIV. Cara terbaik untuk mencegah HIV adalah dengan melakukan hubungan seks secara aman dan tidak pernah berbagi jarum dan peralatan menyuntik apapun. Semua yang pernah berhubungan seks tanpa kondom dan berbagai jarum atau suntikan lebih berisiko untuk terinfeksi HIV. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai cara pencegahan HIV. Di awal tadi saya sudah menjelaskan kepada Ibu bahwa kita tidak boleh bergonta-ganti pasangan karena itu bisa menyebabkan satu penularan infeksi virus HIV. Dan untuk yang lebih baik kita melakukannya itu dengan suami kita sendiri atau dengan pasangan yang sudah sah sendiri, dan tidak boleh melakukannya dengan kita bergonta-ganti jarum, kita bertransfusi darah dengan orang yang mengidap HIV/AIDS karena itu bisa menularkan kepada kita bagaimana HIV/AIDS itu berlangsung. Seperti itu ya Ibu. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gejala-gejala yang terjadi di HIV/AIDS. Infeksi HIV muncul dalam 3 tahap. Tahap pertama adalah serokonversi, yaitu periode waktu tertentu di mana antibodi HIV sudah mulai berkembang untuk melawan virus. Tahap kedua adalah masa ketika tidak ada gejala yang muncul, dan tahap yang ketiga adalah infeksi HIV berubah menjadi AIDS. Dan selanjutnya yaitu resiko penularan virus HIV dari ibu ke bayi. Nah, ini yang akan saya jelaskan lebih dalam kepada Ibu, bagaimana virus dari ibu ke bayi itu bisa menular dan bagaimana cara pencegahannya. Tadi di atas sudah saya jelaskan ya Ibu. Resiko penularan virus HIV dari ibu ke bayi. Resiko penularan virus HIV dari ibu ke bayi dalam kandungan dapat dikurangi dengan cara-cara. Yang pertama, menjalani terapi kombinasi atau terapi antiretroviral aktif terapi selama masa kehamilan. Sekitar 1 dari 4 bayi yang lahir dari ibu yang positif mengidap HIV dan tidak menjalani terapi ini akan tertular HIV. Jadi, jika seorang ibu hamil dan tidak menginginkan anaknya nanti jika nanti melahirkan tidak ingin anaknya
mengidap penyakit HIV ini, maka ibu harus melakukan terapi ini secara terus-menerus selama proses kehamilan agar nanti bayi yang keluar tidak akan terindikasi HIV. Seperti itu ya ibu. Dan selanjutnya yaitu bayi menerima pengobatan antiretroviral pada saat proses persalinan dan setelah lahir. Jadi saat proses persalinan dan bayi sudah keluar dan bayi sudah lahir itu langsung diberikan pengobatan agar bayi itu tidak langsung terkena HIV. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu menyusui bayi dengan ASI disarankan oleh WHO, badan WHO. Namun diharapkan ibu menjalani pengobatan tersebut, yaitu pengobatan antiretroviral secara berkelanjutan untuk mencegah penularan HIV pada bayi. Seperti itu ya ibu. Apakah ada yang ditanyakan dalam saya melakukan pendidikan kesehatan pada malam hari ini? Ada. Apa gejala reaksi pertama saat terkena HIV? Nah, gejala yang pertama itu biasanya tidak terlalu terlihat karena HIV itu biasanya berjalan atau bisa diketahui sekitar 5-7 tahun. Dan biasanya itu sedikit lemas, dia itu malas-malasan dalam melakukan kegiatan, dan dalam tubuhnya itu dia tuh lemas, letih, lesu, pucat. Seperti itu biasanya gejala yang dialami. Dan biasanya pada kelopak mata itu terlihat seperti ada kekuning-kuningan. Itu biasanya gejala-gejala awal atau gejala ringan yang diderita oleh pengidap HIV/AIDS. Oh, seperti itu. Iya. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akan tutup pendidikan kesehatan pada malam hari ini ya Ibu. Di sini saya sudah melaksanakan dan menjalankan tugas saya, yaitu melakukan promosi pendidikan kesehatan resiko penularan virus HIV dari ibu ke bayi. Saya memohon maaf apabila ada salah kata dan tingkah laku perbuatan saya selama saya memberikan pendidikan kesehatan kepada ibu. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat dan saya meminta maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian dan salah kata dalam perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.